Hello, Turn 911. Better together. Halo, selamat pagi semua. Pagi. Nah, excited banget gak sih hari ini? Halo geng fiksi semuanya yang ada di rumah yang lagi nonton channel ini. Selamat datang di podcast Author 911 Better Together. Jadi ini adalah podcast ruang santai buat tempat kami para penulis novel yang suka cerita, suka curhat, dan juga bahas dunia kepenulisan. Nah, gimana teman-teman udah siap ya untuk podcast episode 1 kita hari ini? Siap. Jadi di sini kita tuh ngomongin mulai dari proses kreatif, kemudian industri literasi, dan juga ngomongin karya-karya fiksi yang kita tulis ataupun yang lagi rame di luar sana. Nah, karena ini episode pertama, langsung aja kita harus kenalan dulu nih satu-satu di Author 911 ini ada siapa aja. Mau siapa dulu nih yang mau kenalan? Dari Kayu dulu deh. Oke. Hai semua, aku Ayu Riana. Aku adalah apa tuh perkenalan nih? Hai semua, aku Ayu Riana. Aku adalah penulis novel Metropop yang biasanya teman-teman kenali sebagai spesialis cowok green flag. Selanjutnya, Nyanya. Halo teman-teman, aku Agnia Sofyan. Novelku genrenya macam-macam, tapi biasanya cocok buat pembaca yang suka cerita bertempo cepat, terus tokoh perempuannya kuat. Gitu. Selanjutnya ada Clara Deviana. Hai, aku Clara Deviana. Aku biasa nulis Andus Romance. Tapi selain romance, kalau kalian butuh yang bikin nangis atau meluapkan emosi, itu bisa baca buku aku. Dan ada aku, Lia Nurida. Kalau kamu suka cerita yang seru dan juga penuh petualangan dunia remaja, kamu bisa baca karya-karya aku. Hore! Kenapa ya dikit-dikit hore-hore gitu? Oke, Lagi grogi. Baru pertama. benar ini baru pertama banget. Baru Belum pertama dapat banget. ini. Aduh, oke. Geng fiksi yang lagi nonton, ini podcast perdana kita. Jadi maklumin kalau masih agak awkward atau ada aneh gimana gitu ya. Kenapa kita pada bawa lightstick sih? Dari tadi kita bawa lightstick kayak gini karena hari ini kita mau ngomongin soal tokoh fiksi dan juga hubungannya sama idol yang kita biasin gitu. Nah, geng fiksi topik hari ini tuh tercetus pas kita berempat lagi di Jogja. Waktu itu lagi siang-siang lagi makan bareng di sebuah tempat makan gitu. Aku lupa deh apa namanya, deh inget gak ya? Ya. Apa sih namanya? Yang kayak Jawa-Jawa itu loh. Yang nganterin tol. Iya, yang nganterin coba tuh kayaknya mukanya lupa sih. Iya, aku juga lupa apalah namanya tuh. Dalam sesuatu nggak sih? Ya, dalam sesuatu aku juga lupa. Orang Jogjanya aja lupa. Jadi di situ kita tuh berempat ngebahas, waktu itu Kak Ayu sih yang jadi pemantiknya gitu, nanyain ke kita bisa nggak sih seorang K-pop idol yang kita biasin itu jadi muse buat tokoh fiksi kita pas lagi nulis gitu. Nah, kebetulan kami berempat semua ini adalah penggemar K-pop, kita punya stan grup masing-masing. Jadi kayaknya kita sih pernah ya bikin idol kita untuk jadi muse tokoh fiksi kita. Nah, itu yang akan kita bahas pada podcast episode kali ini. Nah, oke, sebelum kita kulik nih siapa-siapa aja, kita nge-stan siapa aja dan siapa bias atau bias wrecker-nya. Kita sekarang, aku mau nanya dulu ke teman-teman, menurut kalian itu kenapa sih idol kita tuh bisa jadi muse? Apakah karena visualnya, apakah karena auranya, apakah karena kepribadiannya? Siapa nih yang mau cerita dulu? Tua nomor 2 maju. Oh, ini urut tua toh ya? Oke, baik. Bebas aja, bebas. Tadi pertanyaan apa Kak? Kenapa bisa jadi muse gitu? Bener kan? Iya. Jadi aku tuh pernah dapet saran dari salah satu editor senior di Gramedia Pustaka Utama. Beliau bilang katanya salah satu tips menghidupkan karakter adalah caranya kita harus jatuh cinta sama karakternya. Jadi bagaimana cara aku jatuh cinta pada karakter yang tidak ada yang kubuat-buat sendiri? Akhirnya aku masukinlah satu muse si idol ini menjadi muka dari karakterku. Awalnya sih seperti itu. Kemudian lama-lama ternyata aku sangat enjoy nulisnya ya. Jadi ya diterusin. Selanjutnya, siapa dulu nih? Nyanya? Kalau aku mungkin mau lihat secara fenomenanya ya. Teman-teman mungkin pernah dengar kan ya para
paranormal activity, bukan, parasocial relationship, jadi hubungan parasosial gitu kan. Itu kan hubungan sepihak antara kita sama tokoh fiksi, sama idol, sama selebriti. Padahal hubungannya satu pihak tuh searah, tapi kita kayak ngerasa punya kedekatan emosional gitu loh. Kita kayak merasa kita ngerti banget kepribadian dia gitu. Nah itu fenomenanya sendiri namanya parasocial relationship. Makanya ketika kita penulis tadi butuh ngehidupin karakter, akhirnya nyari orang yang buat kita siapa ya yang kepribadiannya oke nih, atau etos kerjanya bagus, atau apa tuh namanya, muka cakep gitu kan. Nah idol ini menurut aku salah satu bentuk parasocial relationship kan gitu. Karena kita ngikutin banget mereka pas training, pas lagi makan, lagi manggung dan sebagainya. Jadi kayak ada kedekatan emosional, oke gue ngerti banget nih dia gitu. Ini kayaknya bisa deh gue tuangin ke karakter gue gitu. Jadi itu sih karena si parasocial relationship itu menurut aku. Oke, selanjutnya. Oke, kalau aku tuh sebenarnya ya awalnya itu tidak memasukkan idol yang aku suka ke dalam novelku. Jadi baru-baru banget, baru inilah, baru beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir gitu, pas lagi buat salah satu novel second hope, itu aku baru memasukkan satu tokoh yang aku lagi suka banget karena dia sesuai dengan tokoh yang aku buat. Itu dibuat dulu karena sesuai dengan yang aku buat, karakter yang aku buat. Jadi bukan karena aku suka sama dia terus aku menggambar tokoh itu sesuai dengan dia. Sebelumnya seperti itu. Tapi ini aku sedang karena melihat Tua nomor 2 kayak cinta banget sama idolnya terus bisa nulis cepat, terus aku merasa apakah aku harus juga jatuh cinta seperti itu? Jadi ya gitu deh. Aku mirip-mirip sih sama Kak Sarah ya. Eh, aku nggak selalu menggunakan idol untuk jadi muse gitu di tokohku, tapi aku mungkin lebih bisa dibilang mungkin aku pinjam visual aja. Jadi kadang-kadang tokohku tuh udah kebentuk sendiri, udah kebentuk karakteristiknya, terus aku tinggal biasanya tuh paling susah emang mukanya dia kayak apa ya. Nah itu tuh biasanya aku langsung minjem idol-idol yang bahkan nggak aku stan, tapi kalau kayaknya ini cocok deh untuk tokoh si A, si B, si C. Nah itu biasanya aku baru pakai muse Oh, jadi idol gitu. personality-nya belum tentu dipakai ya, Mah? Belum Kadang tentu kayak dipakai. visualnya aja. Iya Oh. betul. Itu kalau aku gitu. Soalnya kalau di pengalaman aku pernah pakai meskipun bukan bias ya, dia bias wrecker, tapi ampe personality-nya tuh justru personality-nya yang aku ambil gitu. Karena aku ngerasa kenal kan, oh dia orangnya gini, suka makanannya ini gitu. Jadi beda-beda yang diambil ya. Iya. Jadi sebelum idol, aku tuh cuma tau gak sih kalau ngeliat di Pinterest atau ngeliat di Instagram ada cowok ganteng, terus kayak aku langsung ganteng nih. Apa ini sih tokonya gue gambarin kayak gini. Iya, Jadi iya. tidak langsung spesifik ke si idolnya ini gitu. Aku malah ada pengalaman juga begini. Si idol ini main suatu drama dan karakter dia itu bukan karakter dia sebagai idol tapi karakter dia di drama itu. Tapi aku suka banget sama dia. Jadi aku menggunakan visualnya dia tapi kepribadiannya dia yang ada di drama itu gitu. Aku Tapi pernah juga, Kak. nggak semua. Gimana tuh? Sama pernah persis kayak gitu. Jadi ada satu idol yang secara personality aslinya aku sebenarnya nggak terlalu tahu, tapi ketika nonton drama, ini dia yang aku Bener. cari. Jadi mungkin yang kita sukai adalah si tokoh fiksi di drama itu sebenarnya mungkin. Cuman kebetulan dia ada idol gitu kan kita pakai aja deh gitu mood-nya. Gitu teman-teman. Nah, kalau kalian gimana kalau kalian geng fiksi juga punya pengalaman yang sama bisa tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian gimana? Sekarang kita masuk ke deep-deepnya nih. Kita ngomongin soal nih kita satu-satu nge-stan grup apa sih, terus bias dan bias wrecker-nya tuh siapa? Yuk, siapa yang mau cerita duluan? Dia dari yang paling muda. Nih, nggak yang nomor 3 aja maju. Gue beneran nih. Ditungguin. Ya. Tadi kalian nungguin aku diem. Oke. Yang rambut ungu. Oke. Ya. Jadi aku lagi kecintaan banget. Jadi sebenarnya tuh aku multi fandom ya. Aku suka semua. Enggak semua sih. Maksudnya aku itu suka Korea. Spesifiknya adalah aku suka Korea. Aku suka budayanya, aku suka musiknya, bahkan yang bukan musik idol gitu, musik-musik popnya, musik rapnya, musik
Nah, kalau misalnya aku pertama kali suka idol itu, yang aku denger lagu dulu. Jadi lagu dulu masuk ya di kupingku, baru aku nyari tahu ini siapa penyanyinya. Salah satunya ini. Jadi ini pertama kali aku denger tuh lagu pas lagi aku baru sih ya, baru banget pas pandemi, lagi pandemi terus dia ngeluarin album Hot. Apa sih gila? Kayak gitu lah pokoknya. Iya. Nah, dari situ aku baru mulai dengerin lagunya sampai aku tuh mainin gamenya gitu loh. Jadi di iPad gitu ada game yang itu yang mencet gitu. Jadi Superstar ya? hafal lagunya tuh dari situ. Jadi Big Hit ngeluarin satu aplikasi game yang semua mainan Big Hit gitu, artis-artis yang Big Hit. Nah, itu aku mainin yang Seventeen sampai hafal lagunya, sampai ngafalin ini ya. Tapi dari awal aku denger itu aku suka bagian rapnya. Jadi aku paling suka sama Scoop. Oh, babe. Langsung spesifik kan, Scoop di Your atas dengan rap. Majesty. Iya. Jadi sebenarnya simpel. Aku tuh murahan kalau suka sama serius, aku murahan banget kalau nge-stand kalau suka sama idol-idol gitu. Rapnya masuk telinga aku, pasti aku langsung suka. Simpelnya gitu. Jadi Kalau bias trackernya 12. 12. Iya, Biasnya 12. Scoop. 12. Bias trackernya 12 yang lain. 12 itu lain. Akhirnya dipakai di karya yang mana nih, Kak Clara? Oh, jadi itu yang aku tadi cerita yang soal Second Hope. Itu tuh aku lagi seneng banget sama senyumnya DK. Oke. Jadi karakterku yang di Second Hope itu emang kan karakternya kayak tenang, yang ih, tahu kan siapa kalau udah baca, Udah yang lah ya, badan, nggak usah iya, diobrolin di sini. yang badan, yang pakaiannya rapi, yang stylish, terus kalau ngomong tuh tenang, terus kalau senyum tuh kayak matahari, secerah Iya. matahari. Nah itu tuh aku langsung pas lagi ngontik itu terus aku langsung jangan-jangan gue buat karakter dia itu karena gue lagi suka visualnya Dike ya. Jadi pas nyotakin ya mirip sih gitu. Menarik. Selanjutnya siapa yang mau ceritain tentang grupnya? Nyanya. Oke. Kan yang ditunjuk. Sebenarnya kalau kebiasaan fangirlingnya tuh dari zaman kuliah. Arashi, Ayu suka juga kan ya, sis Ayu suka juga Arashi, band Jepang, boyband Jepang gitu kan. Habis itu tuh udah berhenti, terus akhirnya sama kayak Kak Clara pandemi, kenalan sama Tomorrow by Together sama Tubatu. Udah gitu ya udah ngikutin aja, suka lagu-lagunya, suka sama kepribadian mereka karena mereka tuh kayak yang santuy banget gitu, Gen Z santuy banget lah, nggak yang terlalu hiper tapi juga nggak yang kalem, jadi aku suka aja gitu ngikutin kepribadian mereka. Nah terus waktu itu, jadi biasku ini menarik nih, biasku tuh Subin, ya jadi ultimate biasku Subin, bias wreckernya itu Yeonjun, saat itu tuh, kayak sampai sekarang, ganti-ganti lah kalau Tubatu kan. Nah ternyata aku tuh kalau nulis pakai muse-nya Subin itu malah nggak bisa. Karena yang aku lihat dari biasku justru adalah kayak cerminan diriku gitu loh. Kualitas-kualitas yang aku hargai dan aku suka gitu. Si Subin itu kan kayak yang orangnya kayak tenang, terus baik, dia leader dan sebagainya. Aku suka gitu kualitas itu. Nah kalau Yeonjun sebagai bias wrecker itu tuh yang tengil, pede tumpah-tumpah, yang kayak gitu kan. Itu tuh aku merasa kayak apa ya, eh aku nggak kayak gitu. Nah itu menjadi bias wrecker aku dan ternyata lebih mudah nulis pakai bias wrecker sebagai muse. Karena kan kayak ngebayangin ini love interest-nya main karakter aku gitu kan. Pakai bias tuh malah nggak bisa. Jadi pakai bias wrecker saat itu lagi Onjun gemes gitu. Itu malah bisa akhirnya pakai bias wrecker dan itu ada di novel ini Highly Unlikely ini tokohnya si Bergas gitu saat itu. Saat itu muse-nya Bergas itu Yeonjun, sementara Raya itu si tokoh ceweknya adalah keponakan aku. Jadi aku ngebayangin, lucu banget deh mereka berdua kalau jadian gitu. Bahkan aku kayak, terus ngebayangin berbunga-bunga. Padahal dalam pikiran aku ya Raya tuh bukan aku gitu, ponakanku. Dan si Bergas tuh Yeonjun gitu. Sampai sekarang aku belum bisa nulis pakai
Muse-nya Subin gitu. Udah nyiapin tapi kayak mau diapain ya ini ya? Kan itu kayak ngeliat diri aku sendiri gitu sih. Kayaknya kalau nggak salah mah Kalia juga kayak gitu ya perspektifnya gitu. Kalau dari aku gitu sih. Oke, selanjutnya dari Kayu dulu nih. Kalau aku tuh suka K-pop dari 2008 ya, jadi veteran gitu. Terus grupnya udah macam-macam, tapi terakhir sekarang yang lagi aku suka justru malah bukan K-pop, tapi dia basisnya di Jepang, jadi namanya N-Team. Aku lagi suka banget sama yang namanya Nicholas, tapi mari kita tidak bicara soal Nicholas karena aku sedang memegang lightstick-nya orang lain. Orang ini sebenarnya aku lagi putus ya, tapi gimana dong? Udah terlanjur jadi buku. Jadi ini adalah lightstick-nya Stray Kids. Aku tuh sempet dan mungkin masih deep down kalau aku mau mengakui. Aku suka Stray Kids dan aku suka banget sama Lino. Lino itu udah jadi buku ya, yang tadinya sudah aku bawa ke venue waktu nonton konser, tapi mau aku lempar nggak jadi, takut ditangkap sama security. Bukunya judulnya Daisy. Jadi, Itu di atasmu juga ada Bun, di atasmu juga oh ada iya tuh. di situ ada. Jadi Daisy ini Muse-nya dua-duanya idol, yang cewek kalau teman-teman tahu Kepler ada salah satu membernya cantik luar biasa namanya Sun Shouting. Itu Muse aku buat Daisy dan Muse aku buat cowoknya Liam itu Lino. Em, Kalau yang ngerti Lino sih ini Lino banget ya, dari kayak dia punya kucing 3. Itu Lino aslinya punya kucing 3. Terus dia suka apa tuh ngasih-ngasih makan kucing di pinggir jalan namanya street feeding. Bingung. Bener ya? Street feeding itu pokoknya Lino banget gitu. Cuma dia pekerjaannya sih bukan idol tetapi adalah dokter hewan yang mengurusi kucing-kucing gitu. Jadi cocok lah. Terus apa lagi ya? Oh, aku kebalikan ya sama Ibu Agnia ya. Aku tuh justru malah harus biasku yang aku tulis. Jadi aku tuh memanfaatkan perasaan cintaku untuk sebagai bensin penggerak apa sih penggerak aku buat nulis gitu. Jadi harus pas lagi cinta-cintanya. Kalau tiba-tiba aku berpindah ke lain hati, ya naskahnya juga bisa mandek gitu. Itu masalah besar sih buat aku. Aku awalnya kayak Kanyanya sama Kalia. Jadi kan obrolan waktu kita di Jogja itu kan awalnya pertanyaannya adalah bisa nggak kalian tuh kalau nulis pakai idol yang kalian cintain bisa jalan apa enggak waktu itu yang pas kita ngobrolin di tempat makan. Waktu itu aku jawabannya tidak, sama kayak Kanyanya, sama kayak Kak Lia. Aku ngerasa kayak gue nggak bisa deh aneh-anehin orang yang gue suka di kepala gue di imajinasi terus gue tuangin dari generasi gitu. Karena kayak masa sih bisa, tapi akhirnya gara-gara si Ibu Ayu saya mencoba. Dan ya kalian tahu nggak, kan aku ada naskah abadi ya, 1 belum selesai, terus tiba-tiba ada naskah baru yang aku jadiin itu eskup Muse-nya, dan itu udah 10.000 kata ditulis. Ternyata Gelo memanfaatkan ya gelo. ternyata memanfaatkan rasa cinta sambil ngebayangin pacaran sama idol sendiri itu menyenangkan ya, karena serius deh, kapan kalian semua bertiga ya, kalau Kayu nggak bisa skip, gue udah ngeliat gimana proses dia nulis sampai kayak orang gila. Kapan kita ngerasa fun banget nulis satu naskah sambil pas nulis ngebayangin lagi nge-create adegan itu sampai gitu. Itu tuh udah lama banget. Aku sudah lama banget tidak melakukan itu. Jadi saat aku menulis kebanyakan naskah aku itu, ya udah, aku cuma nulis tak gitu. Tapi ini aku nulis sambil kayak gitu, terus sampai kayak rasa cintanya tuh langsung deng tumbuh. Ya Allah, gue sampai di pesawat aja gue bisa nulis. Itu aku udah lama banget gak merasakan hal itu. Karena biasanya saat kita menulis, kayak kita kan harus di depan komputer atau buka laptop atau di mana, kita sudah jarang sekali melakukan kayak di notes aja kelintas, lucu ya kalau lagi kayak gini adegannya langsung tulis gitu. Nah itu yang lagi aku alamin gara-gara tuh si Kayu.
menyebarkan virus ini gitu. Kenapa Kayu tuh? tunjuk Tunjuk tangan tuh. Kayu tunjuk tangan kenapa? Langsung aja ngomong. Keuntungannya satu ya, kalau Clara Deviana pakai Muse-nya sebagai idol, insya Allah nggak dimatiin tokohnya. Bener. Bener, itu garansi yang sudah kita pastikan ya. Tolong ya, udah di warning dari awal. Tapi belum tentu aman 100%, tetap aja bisa Bener. bad ending, hang ending, apa sih Masih banyak cara lain untuk menyiksa. Iya, kita serahkan pada Clara Deviana. Oke, seru banget Kalau Mahli kalian. gimana, Mang? Kalau Aku Mama? aku tuh K-pop itu sebenarnya dulu tuh era-era 2PM itu tuh aku casual listening. Dan aku suka banget 2PM, tapi aku kayak belum menemukan cara untuk nge-stan gitu loh, kayak aku tidak tertarik untuk beli album segala macam. Jadi dengerin doang dan nontonin konten-konten mereka aja. Sampai akhirnya aku ke B2B. Di B2B itu aku lumayan invest gitu, lumayan ngikutin, nonton konser segala macam. Cuman akhirnya kita kalau cintanya terlalu dalam itu, kalau sesuatu terjadi tuh emang sakit hatinya juga sama ya, selalu besarnya gitu. Jadi waktu Irun keluar dari B2B itu aku kayak udahlah nggak usah K-pop-K-popan lagi. Sempet tuh ada kayak gitu karena bener-bener nyesek gitu. Aku sampai dalam waktu yang cukup lama nggak bisa dengerin lagu B2B. Terutama kalau yang aku tahu itu lagu yang diciptain Irun gitu. Jadi kayak tidak bisa. Udah nggak usah K-pop-K-popan lagi. Cuma ternyata karena kebantu juga ya sama mereka lagi wamil. Terus adalah rasa kangen itu gitu. Kebetulan waktu itu lagi rame-ramenya Kingdom di waktu pandemi 2021. Terus aku, nggak apa-apa lah ya kali kalau misalnya nonton buat kangen nih gitu. Aku kangen sama mereka gitu. Mumpung B2B ada di Kingdom, ya udah aku nonton gitu. Gak taunya malah kecantol bocil-bocil. Tahu Ya nggak itu By the way, 80s. by the way, Kenapa? kan kita bertiga udah ngenalin. Kalian tuh belum ngenalin tau. Kenalin apa? Ngenalin itu lightstick-nya apa? Oh iya, ini lightstick. Lightstick-nya 80s. Makanya ini aku baru kenalin ini. Gitu. Oke. Ini aku baru kenalin. Oke. Oke. Jadi aku ngestannya 80s. Biasku di 80s itu Yosang dan bias trackernya. Awalnya bias tracker tuh aku nggak bisa milih. Wih, kayak aku yang berhak milih aja. Pokoknya siapa yang lagi keren saat itu aku biasin. Tapi 2 tahunan terakhir ini kayaknya sejak ngestan 80s 4 tahun berarti ya. 2 tahunan ini aku memutuskan bahwa bias trackerku itu adalah Chesan. Gitu. nggak apa-apa dipinjem mah. Masih ada Gak waktu apa-apa. untuk Nah, diatur kembali. teori-teori tadi itu, teori-teori kalian soal bias yang menjadi melit itu kan aku di awal dan juga yang kita omongin waktu di Jogja tuh, aku tuh ternyata nggak bisa gitu kan juga bikin bias menjadi salah satu tokohku atau bahkan jadi tokoh utama gitu. Kayak yang pertama aku ngelihat mungkin ada beda sedikit dari Nyanya selain karena ada kepribadian kita sedikit yang juga ada di bias kita. Kayak misalnya aku ngelihat Yosang, aku kagum sama dia, aku sayang sama dia dan melihat dia sebagai seseorang yang pengen aku lindungi atau apa. Aku tuh kayak terlalu melihat Yosang sebagai bintang gitu loh, bukan manusia gitu. Jadi nggak nggak cocok aja untuk jadi tokoh yang punya kekurangan atau kelemahan yang dikasih masalah segala macam gitu loh. Jadi dia terlalu terlalu artis gitulah, dalam misalnya pakai bahasa lain, dia terlalu artis untuk dijadikan tokoh dan kayaknya aku belum pernah juga berusaha mencoba untuk nyariin dia atau bikinin dia cerita, kayak itu nggak pernah. Kemarin waktu kita mau mulai nulis project itu, aku juga ngelihat kalian kan, kok kalian kayaknya seru banget gitu loh punya seseorang yang bikin senyum-senyum sendiri segala macam. Dan aku tuh bingung aku harus pakai siapa ini untuk dijadikan tokoh gitu. Akhirnya kalau sebelum-sebelumnya yang tadi di awal aku cerita, aku selalu kadang-kadang aku cuma pinjam visual aja, aku bahkan nggak nge-stan grupnya. Sama kayak misalnya di novelku yang spoiler ini 6 orang di sini tuh aku nggak ada yang nge-stan grupnya. Tapi di game ini aku kayak suka aja, misalnya Kif itu muse-nya adalah
J-nya X-nya Day6, terus yang jadi Dinka itu Ryujinnya ITZY, badass banget pokoknya. Dan terus ada member Weekly juga, ada dari ENHYPEN juga gitu. Jadi apa yang bahkan si J-nya ENHYPEN aku jadiin tokoh antagonis gitu. Jadi kayak aku ngelihat mereka tuh meminjam visual-visual idol ini, kemudian aku kasih roh gitu loh, aku kasih karakter baru, yaitu karakterku gitu. Nah di project yang sekarang lagi kita kerjain nih, spill dikit, aku mencoba, oke aku coba deh, aku akan mencari atau memberikan atau membuat tokohku ini muse-nya tuh dari yang benar-benar aku sayang juga gitu, yang aku stan. Tapi emang beneran nggak bisa dari bias gitu. Dan sampai akhirnya waktu aku lagi scroll terus aku ngeliat kalau tokoh Dawang ini ternyata ada di Wuyong gitu loh. Somehow ada something yang kayaknya nih kalau centil-centilnya Dawang terus atau apa sih petakilannya Dawang ini dikasih muka Wuyong tuh pas gitu loh. Jadi akhirnya aku akhirnya pakai muse dari 80s akhirnya untuk jadi tokohku, tapi lagi-lagi bukan bias gitu, nggak bisa. Ini baru pertama berarti make Baru pertama. grup yang di-stan sebagai muse? Oh enggak, aku pernah pakai Yunho untuk jadi Riga di podcast 2, tapi itu juga bukan tokoh utama, Iya. second lead gitu. Jadi Wuyong adalah idol pertama dari grup yang aku stan, yang aku jadiin tokoh utama. Akhirnya dicoba juga. Akhirnya. Gitu. Kalian Mm-mm. ini baru pertama kali ya? Mm-mm. Pertama kali nyoba nih. Walaupun bukan Bias. yang bias banget gitu lah. Sayang tapi bukan yang gitu, bukan kan. Jadi Iya. pas ini kan tapi belum nulis nih. Belum, ini masih membangun. Kayaknya di project ini gue yang paling ngegas ya, padahal gue yang kayak nggak bisa deh, kayak nggak bisa gitu. Soalnya banget kan. kecintaan banget Kak sama Scoop. Gila nih, gue lagi langsung kecintaan banget. Oke, skip. Lagi mau nanya Kalia, aku malah ngebahas saya. Kalia pas lagi mikirin, walaupun belum nulis, tapi kan outline sudah terbayang, maksudnya sudah terbayang mau diapain nih si Dawang ini. Itu ada perasaan kayak aku tadi gak sih, kayak gitu. Pas kayak ada banget, tapi itu nah ini sempat kita bahas juga tipis-tipis ya. Perasaan itu bukan aku yang jatuh cinta gitu loh. Jadi aku tuh kayak aku ngecengin dua bocah gitu. Aku kayak ngecengin Dawang dan Lita. Nge-ship gitu. Jadi dikit-dikit kayak pengen Dawang kayak gitu. Terus kalau ngeliatin, aku naksirnya tetap sih sama Chesan ya, sama Jadi geng fiksi buat yang belum ini spill project kita berempat yang lagi dikerjain sekarang. Kita juga pakai Muse Idol gitu. Jadi itu alasan episode pertama kita adalah itu. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah ada deg-degannya, ada happy-nya ternyata, dan ada ya benar bisa bikin senyum-senyum sendiri itu tadi gitu. Halu makin lancar lah. Halu makin lancar, hidup halu. Tapi berarti intinya emang makin ada bentuknya itu orang yang kita jadiin muse emang makin membantu kita ya. Ya kan dari bentukannya dia, personality dia, kedekatan kita, rasa kedekatan kita sama dia gitu, itu ternyata ngebantu banget ya. Apalagi kalau kecintaan tuh kayak dua orang itu tuh yang rambut ungu sama yang kebaya merah. Tapi ini juga masih jadi concern aku ya, maksudnya ketika aku menciptakan satu tokoh dari fiksi, itu kan tidak sesuai, maksudnya gimana ya, agak ngambil juga nyerempet sama yang idol gitu kan. Nah itu tuh aku kadang kepikiran, jangan-jangan kemarin aku tidak bisa menulis idol yang suka. Jadi dulu tuh aku suka banget sama Icon, Bobby. Itu kemungkinan karena aku khawatir ketika aku menciptakan sosok yang aku sayang banget di fiksi, ternyata si idol tidak seperti itu. Mungkin jadi aku takut tidak bisa membedakan mana hayalanku yang si halu ini, mana yang realitinya si idol ini. Jadi ketika aku menulis
buat project kita ini, aku kayak langsung, oke turunin sehalu-halunya, yang penting nulisnya fun, karena itu yang lagi aku cari. Aku mau balik nulis fun, jadi menyeret tokoh idol ini untuk bantu aku balik nulis fun. Kayu, jangan diem aja Kayu, ngomong. Ayo, iya Kayu dulu. Oh, aku udah raise hand loh barusan. Kalau aku sih nggak peduli ya, kayak tadi kamu bilang mau sesuai kayak mau enggak, kayak yang penting bayanganku begitu ya wis. Tapi, buat aku, ini buat teman-teman mungkin yang belum, sisanya dan Kalia yang mungkin belum kelar nih nulis naskah yang muse-nya adalah idol kita tuh nanti aku rasa bakal kerasa berat ketika udah kelar naskahnya. Hampa deh ini, Bener bener terus bener. kayak, ya putus nih kita, udah nih boleh nggak lanjut lagi 10.000 kata lagi gitu. Melepasnya akan agak sulit dan nanti ini pengalamanku ketika Daisy kemarin ya, karena aku suka banget sama muse-nya, aku suka banget sama, suka banget sama Liam, kemudian pas mau terbit naskahnya aku sakit lambung karena stres, karena aku takut si nas cowok yang aku sayang ini nggak disayang sama orang lain yang mau membaca gitu. Itu Oh, nanti akan menjadi tantangan tersendiri sih ketika mau kelar naskah dan mau terbit gitu. Pinter-pinternya kita mengatasi sakit lambung masing-masing. aku setuju sih sama Kak Pla dan Kayu ya soal perasaan nulis yang kemudian fun dan happy. Aku tuh terakhir ngerasa kayak gitu 2021 tuh berarti 4 tahun yang lalu ya waktu nulis podcast. Jadi meskipun aku nggak pakai bias aku untuk jadi muse, tapi saat itu aku pakai Ong Seong Woo untuk jadi Kairo dan aku sayang banget sama mereka gitu, sama, tokoh-tokoh Ong Seong Woo, kemudian Kim Dami yang jadi Berlin, yang aku visualisasikan kayak Berlin gitu. Itu aja pas pisah itu kayak, sedih sampai terus aku juga jadi semangat untuk bikin bahan promonya atau enggak sih, kita kayak biasa nyari klip-klip yang cocok, yang seru kayak gitu. Itu aja pisahnya susah, gimana kalau sampai yang bucin kayak Scoop atau Niko gitu kan. Kayak fiksi ini ternyata ngobrolnya seru ya. Jadi kayak 30 menit juga sebenarnya kurang gitu ngomongin apalagi tentang K-pop dan bias kita gitu. Sesuatu yang kita cintai dua-duanya K-pop dan juga nulis. Nah, ternyata ya dari apa namanya, kesimpulan dari obrolan kita hari ini, bahwa ternyata tuh kalau kita, menggunakan sesuatu atau seseorang yang nyata di dunia, entah itu dari K-pop idol atau mungkin ada yang ngefans sama artis barat atau lainnya gitu, itu bisa banget jadi inspirasi buat bikin atau buat muse tokoh fiksi yang lagi kita tulis. Dan itu ternyata bisa bikin kita lebih lancar nulisnya. Begitu geng fiksi gitu. Nah, kalau kalian Setuju. betul, setuju, yeay. Kayu, mic-nya dibuka. Sorry, lupa. Nah gitu geng fiksi. Nah kalau kalian geng fiksi yang lagi nonton atau dengerin ini juga penulis, apakah kalian juga melakukan hal yang sama? Kalau iya tulis di kolom komentar di YouTube. Dan boleh juga spill-spill siapa muse kalian atau idol yang kalian sukai yang biasanya kalian jadiin muse. Kalian Gitu. bukan Ya. penulis saja, bukan penulis saja. Oh ya Kalau pembaca juga. Betul, Kalau pembaca juga. pembaca itu coba kalau kalian pembaca tulis di kolom komentar siapa yang muse dari penulis yang kalian akan cari idolnya. Siapa Bener. idol kesayangan kalian yang lu akan nyari mana nih yang nulis dia gitu. Itu Bener. siapa? Atau jangan-jangan ada yang membayangkan aja gitu sebagai idolnya dia gitu kan Iya, mungkin iya. ada. Bener. Bisa jadi Oke. seperti itu. Kalau gitu geng fiksi, sekian dulu episode 1 kita. Aduh, ini sangat excited. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Outer 911. Better Together. Dadah. Bye-bye.